maaf Bapak mengganggu waktu Bapak sebentar karena saya ada tugas dari guru penggerak demonstrasi berbasis uang. Bisa Bapak meluangkan waktu sebentar untuk saya, Pak? Iya, bisa hari ini, alhamdulillah. Mungkin Bu Mira, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Jadi hari ini diwawancara ya. Ini Pak. Silakan apa yang ingin ditanyakan, apa permasalahannya. Iya. Silakan bicara. Selama Bapak bisa menjawab. Jadi ini sehubung dengan modulnya tentang pengambilan keputusan Pak tentang dilema etika dan rujukan moral. Jadi saya ingin beberapa pertanyaan dengan Bapak. Jadi bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama ini? Baik, Bu Mira, untuk identifikasi tentang dilema etika, khususnya di sekolah kita ya, di SMA Negeri Sorong, bahwa ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk mengidentifikasi. Yang pertama, identifikasi itu bisa langsung dari guru atau siswa atau peserta didik yang dideteksi dari awal, yaitu yang pertama dari sikap tingkah lakunya, kemudian mungkin juga seorang guru memiliki permasalahan dan selalu konsultasi dengan kepala sekolah, ini adalah salah satu dan beberapa hal yang merupakan identifikasi awal. Untuk siswa misalnya melalui PT atau melalui kepala sekolah langsung yang dihadapkan dari orang tuanya, itu adalah masalah-masalah identifikasi dini tentang dilema etika. Nah, khususnya untuk kepala sekolah untuk mengidentifikasi kasarnya itu anak buahnya lah, tetapi kita bukan menganggap kita semua sebagai anak buah, tetapi partner kerja. Nah, itu ada beberapa hal yang kita lihat. Yang pertama, mungkin dia ada permasalahan di dalam teknik mengajar, tetapi mereka akan melaksanakan atau berkonsultasi dengan pimpinan. Kemudian identifikasi dilema mengambil keputusan. Misalnya dari satu sisi, kayak Bu Mira melaksanakan kondisi saat ini harus dilakukan pembelajaran, tetapi ternyata Bu Mira melaksanakan kegiatan guru penggerak. Nah, sehingga ini kan suatu dilema ini. Iya, Pak. Ya, satu sisi mengajar, satu sisi kan harus melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak yang harus dilaksanakan itu secara wajib. Oleh karena itu, ini kepala sekolah harus mengambil keputusan bagaimana memberi kebijakan. Tetapi namanya kebijakan itu ada yang dikatakan betul, ada yang juga salah. Oleh karena itu kebijakan itu harus tepat sasaran. Kemudian misalnya ada permasalahan guru sama guru dalam masalah atau suatu problematika yang kamu hadapi misalnya, maka yang mana yang harus diselesaikan itu harus diambil secara tegas oleh pimpinan. Nah, mungkin itu identifikasi ya dilema etika. Dari semua keputusan itu harus mengambil mana yang paling urgent, mana yang paling didahulukan. Itulah yang dinamakan dilema etika. Berarti jadi termasuk juga sudah ya Pak sama langkah-langkah sama prosedurnya Pak. Terus Pak, tantangannya dalam pengambilan keputusan selama ini tentang dilema etika gimana Pak? Oke. Tantangan yang pertama begini. Dalam suatu sekolah itu tantangan yang paling berat di dalam permasalahan problematika di mana apabila kita mengambil keputusan itu ada yang pro dan ada yang kontra. Celakanya itu yang pro oke lah masih bisa kita antisipasi, tapi untuk yang kontra kita sebagai pimpinan harus memberikan penjelasan secara detail, secara akurat, berdasarkan fakta, data, kemudian kita harus sampaikan sejelas-jelasnya, baik itu penjelasan secara faktual, secara data, kemudian penjelasan secara ilmiah, kemudian
penjelasan atau pendekatan secara batiniah. Nah itu atau antara pimpinan dengan partner kerja yang semuanya itu dilakukan untuk agar si teman kita atau yang non kontra tadi itu bisa menerima, walaupun mereka menerimanya masih gedumel kalau bahasa Jawa. Tetapi setidaknya mereka sudah bisa menerima karena penjelasan kita yang akurat, yang jelas, yang detail, berdasarkan data, berdasarkan fakta. Nah itu hal-hal itulah yang di dalam pengambilan keputusan itu harus diambil secara tegas, gamblang, jelas dan berdasarkan fakta, aktual dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan bersama kita. Jadi untuk permasalahan itu Pak, apakah diselesaikan secara terjadwal atau langsung di tempat seandainya ada kasus-kasus yang dilematika seperti itu? Oke, ada dua hal ya, penyelesaian dilematika itu. Yang pertama bisa langsung hari itu juga, di tempat itu juga dia melaksanakan kesalahan misalnya, saya ambil alih di sini juga. Tapi ada juga yang nomor dua itu menghadap saya masukkan ke dalam ruang saya, kemudian saya beri penjelasan, nasihat dan pemberitahuan bagaimana solusi yang baik, bagaimana pemecahan masalah yang baik, bagaimana mengantisipasi supaya tidak terjadi dilema itu, sehingga mereka bisa melaksanakan sesuai aturan yang telah ada. Walaupun kadang-kadang namanya manusia itu kan masalah-masalah seperti itu adalah hal yang sangat wajar. Misalnya persaingan atau ada dendam sedikit dengan kawan terkait kinerja. Ya, ada di sekolah kita salah satunya ada beberapa orang yang mengeluh ada permasalahan antara sesama guru. So, dari satu sisi saya harus menjelaskan bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Kemudian saya sebagai pimpinan harus mengambil alih bagaimana menjelaskan ke dia supaya dia tidak berkepanjangan permasalahan yang dialami. Kemudian dari satu sisi saya panggil orang partner kerja kita. Jadi masing-masing kita beri nasihat dan beri pengarahan sehingga nanti hasilnya akan menemukan satu titik di mana pertemuan itulah yang bisa menyelesaikan permasalahan di dalam dilema etika yang dialami oleh guru. Kalau untuk siswa dilema etika otomatis ambil keputusan kan biasanya ada wali kelas, ada BK. Dan nanti kalau misalnya sudah fatal benar itu kan seharusnya ke sekolah yang nantinya akan mengambil keputusan. Berarti Pak, untuk BK sama wali kelas itu juga termasuk faktor-faktor seseorang yang mempermudah dan membaca dalam Iya, keputusan. karena kecenderungan faktor-faktor itulah yang akan mendukung seorang guru untuk mengambil keputusan di dalam permasalahan dilema etika. Nah, yang paling tepat adalah bahwa di dalam dilema etika itu pengambilan keputusan itu apabila semua itu akan mendukung. Kalau semua mendukung maka proses pekerjaan itu akan lebih bagus dan cepat dilaksanakan oleh seorang pimpinan. Mengambil kebijakan yang cepat, pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan oleh sekolah itu lebih cepat selama dana itu didukung juga. Kemudian kawan-kawan atau partner kerja kita sesama kita antara pimpinan dengan partner kerja dan partner kerja dengan pimpinan ini saling membutuhkan. Makanya terjadilah sinkronisasi. Sinkronisasi ini diperlukan untuk apa? Yaitu tadi mengambil kebijakan yang disampaikan oleh pimpinan tadi, yaitu menghindari dilema etika tadi. Kalau bila kawan-kawan semuanya terjadi sinkronisasi, maka pimpinan akan lebih mudah karena kawan-kawan akan mendukung sehingga proses program kerja kita di sekolah kita tentang sekolah SMA kita akan berjalan dengan cepat dan tepat sasaran, cepat dilaksanakan, hasilnya juga bagus. Karena apabila kita didukung oleh kawan-kawan itu otomatis apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, apa yang ingin kita capai, insya Allah akan cepat tercapai. Jadi
Itu aja Pak Tanya Bun, terima kasih banyak atas waktu Bapak. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga banyak pengalaman yang bisa memetik Pak dari cerita Bapak, dari semua jawaban Bapak. Alhamdulillah, semoga bisa membantu saya juga pada Bapak. Ya, pesan saya untuk kalau Mira adalah calon guru penggerak, semoga menjadi guru yang berprestasi dan mumpuni. Jangan lupa bahwa dalam guru penggerak ini memiliki kewajiban yang sangat berat, karena kewajiban inilah yang akan nantinya harus diramban untuk menciptakan generasi-generasi kita yang memiliki prima yang bagus. Kemudian dengan kurikulum yang ada ini moga-moga pendidikan kita semakin lebih maju. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Selamat pagi Bu Lilis. Ya, selamat pagi Bu Mira. Ya, bisa meluangkan waktunya sebentar untuk saya Bu? Oh, boleh sekali Bu. Ya, berhubung ini saya ada tugas dari guru penggerak tentang pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Oh, boleh sekali. Ya, mungkin langsung aja ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di sini cara saya mengidentifikasi Bu ya. Karena dilema etika itu kan dimana ada dua keputusan tetapi sama-sama benar. Sedangkan kalau bujukan moral itu dua keputusan, ada yang salah, ada yang benar. Tetapi pada bujukan moral ini kebanyakan dari hati nurani Bu. Jadi cara saya mengidentifikasi kasus ini apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral, itu biasanya saya mengenali dulu nilai-nilai yang terbentuk, kemudian siapa yang terlibat biasanya, kemudian nanti saya juga melihat kumpulan fakta-fakta tersebut dan nanti mencari solusi. Biasanya begitu Bu. Oh, begitu ya Bu. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar tadi Bu, dari selama Ibu menjadi wali kelas Bu? Oke, di sini saya menjalankan keputusan di mana ada kasus dua kepentingan yang sama-sama benar, berarti ini kita masuk ke dilema etika Bu. Iya. Jadi cara saya mengambil keputusan adalah saya menganalisis dulu kesalahannya di mana, kebenarannya di mana, kemudian cari solusinya, kemudian mencari pertimbangannya, kemudian kita cari alternatifnya, kemudian kita akan mengambil tindak lanjut dari tindakan tersebut. Jadi kira-kira nih ya Bu ya, selama ini apa yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Biasanya saya mengambil hal yang efektif dalam pengambilannya, dilihat dulu siapa orangnya, biasanya begitu. Karena posisi orang itu akan mempengaruhi keefektifan pengambilan keputusan. Semisalnya kepala sekolah yang menentukan, maka otomatis mau tidak mau kita mengambil keputusan dari pihak tersebut. Kemudian selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika bagaimana Bu? Sebenarnya karena kasus dilema etika ini kan antara individu dengan masyarakat biasanya, kemudian di sini kita melihat adanya adil kasihan ya, kemudian benar dan setia, jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ketika Ibu bertanya mana tantangan saya, sebenarnya tantangannya itu kembali ke dalam sisi adil dan kasihan. Nah itu karena kembali lagi sebenarnya ke bujukan moral, ke hati nurani, itu sebenarnya itu tantangan saya. Jadi selama ini apakah itu terjadwal dalam waktu yang tertentu atau misalkan langsung diselesaikan cepat atau bagaimana? Karena saya di sini posisinya sebagai wali kelas, di sini saya otomatis melakukan jadwal tertentu. Di sini ada jadwal laporan mingguan, bulanan, dan tahunan. Biasanya saya bertemu langsung dengan kepala sekolah atau bagian wakases kesiswaan begitu. Jadi selama ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu? Tentu saja. Kembali lagi sebenarnya siapa sih yang
yang kita anggap efektif dalam pengambilan keputusan tadi. Jadi yang mempermudah kita itu adalah orang-orang atau individu ataupun orang yang memiliki jabatan atau posisi yang bermanfaat gitu. Jadi menurut Ibu, dari semua yang sudah terjadi antara dilema etika ataupun pendidikan moral yang ada di sekolah kita, pengalaman Ibu seperti apa, Bu? Jadi pengalaman saya di mana memang ada keputusan yang dari hati nurani kita, yaitu disebut pendidikan moral. Kemudian ada juga keputusan yang sama-sama benar, yang otomatis kita kembali lagi ke hati nurani. Tetapi di sini kita harus tetap menanamkan pribadi yang jujur, kasihan juga, tetapi juga adil, Bu. Nah, kemudian juga kita juga menerapkan tanggung jawab kita dalam mengambil keputusan, begitu, Bu. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya permisi Bu. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih. 2, 3. Baik Bu Fitri, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dengan Ibu selaku Wakasek Kesiswaan. Maksud saya Ibu sebagai Wakasek Kesiswaan. Ini berhubungan dengan pengambilan keputusan seputaran dilema etika dan bujukan moral, Bu. Bisa meluangkan waktunya sebentar untuk saya? Ya, bisa Bu Mira. Oke, langsung saja ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama di SMA ini ya, Iya, Bu. untuk kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika dan bujukan moral, mengidentifikasinya dengan biasanya mengamati perilaku siswa secara langsung atau maupun baik dari guru wali kelas maupun wawancara dengan teman sebayanya, mungkin dengan sambil berinteraksi dengan siswanya langsung bisa. Oh, jadi gitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk pengambilan keputusan dalam dua masalah ini ya biasanya dengan beberapa pertimbangan juga. Dengan biasanya kalau saya pertimbangan dulu dengan aturan di sekolah, misalnya masalah siswa ini sudah termasuk sangat urgent atau masih bisa dikondisikan gitu. Kalau masih bisa ya dengan wali kelas dulu atau dengan guru BK. Oh, jadi gitu ya Bu. Kemudian apakah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi dari selama Ibu menjadi Wakasek Kesiswaan, tantangannya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu apa Bu? Kalau tantangannya bagi saya itu biasanya kembali ke saya selaku pengambil keputusannya, di mana dengan hati nurani, misalnya oh iya ini kalau menurut ini benar, tapi ini salah, tapi ya itu diri saya Hati nurani ya Bu ya. Hmm. Oke. Kemudian dari pengambilan keputusan itu, misalkan nih ada suatu kasus kan Bu, kemudian pengambilan keputusannya apakah itu langsung di tempat atau harus terjadwal pada jadwal-jadwal tertentu misalkan Bu? Kalau misalnya ada sudah divonis, misalnya diputuskan kasus anak ini adalah ini, biasanya kami itu bertahap, dari siswanya dulu kami panggil atau kemudian dari guru BK dulu nanti mencari solusinya mereka, dari terus wali kelas. Kalau masih saja terjadi, biasanya dengan orang tuanya kami lakukan pengambilan. Berarti terjadwal ya Bu ya. Iya. Kemudian faktor-faktor yang mempermudah Ibu, kemudian apakah ada seseorang yang membantu dalam mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan Bu? Sementara ini memang banyak dibantu oleh guru BK, wali kelas, menteri, semuanya. Iya Bu ya. Kami di sini saling berkolaborasi ya, berkolaborasi. Baik Bu, kemudian nih dari kita cerita dari awal tadi, pengalaman yang dapat Ibu petik, bukannya dari cerita saja sih, dari selama Ibu menjadi Wakasek Kesiswaan, pengalaman apa yang dapat Ibu petik tentang pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan selama ini yang dapat saya ambil itu pertama dulu dari tantangannya dulu adalah diri sendiri. Terus setelah itu namanya kita formal, biasanya pendidikan ini kan di sekolah, biasanya sekolah ini kan formal, jadi ada beberapa peraturan yang memang harus kita
harus diikuti ya Bu Iya, ya. diikuti. Jadi selama ini pengambilan keputusan itu dengan pertimbangan berdasarkan aturan yang sudah dibuat bersama itu. Oke. Terima kasih banyak Bu waktunya. Mungkin itu saja Bu. Maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya permisi.